مرحبا يا الشاطئين العزيز، مرحبا يا الشوقين القلب الأمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Syodikinal Aziz. Selamat datang wahai sahabat yang dirahmati Allah. Yang sudah like dan subscribe saya ucapkan terima kasih, dan saya doakan semoga masuk surga. Sebelum menyimak kisah lengkapnya, saya sarankan untuk menulis sholawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga sholawat kita menjadi penolong kita kelak di padang mahsyar. Atas perintah Sunan Bonang, Sunan Kalijaga memutuskan untuk bertapa di tepi sungai Brantas dan ia menundukkan diri dalam keheningan yang mendalam serta berusaha mengendalikan hawa nafsu yang sering menggoda. Ia menetap di tepi sungai yang mengalir dengan deras, sambil mendengarkan gemericik air yang menenangkan hati serta desiran angin yang seolah membisikkan hikmah alam. Di balik kesunyian malam, Sunan Kalijaga terus merenungi ajaran Islam yang suci sambil menantang batas kesabaran dirinya dan menguatkan tekad untuk mencapai kesucian jiwa. Ia duduk bersila di atas bebatuan, sambil mengucapkan doa-doa panjang dan memohon petunjuk Allah serta perlindungan dari bisikan hawa nafsu. Di antara riak air dan suara alam, Sunan Kalijaga merasakan getaran spiritual yang mengajaknya untuk terus berusaha mencapai puncak ketenangan dan kebijaksanaan. Ia menyadari bahwa setiap tetes air yang mengalir adalah lambang rahmat ilahi dan setiap hembusan angin adalah peringatan untuk tidak terlena dalam kesenangan dunia. Di bawah langit malam yang berbintang, ia merenungkan tentang keabadian waktu serta perjuangan batin yang harus ditempuh untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Sambil menatap ke kejauhan, Sunan Kalijaga mengingat pesan Sunan Bonang yang menyuruhnya untuk menahan segala godaan dan ia bertekad untuk tidak menyimpang dari jalan kebenaran. Di antara keheningan dan bisikan alam, ia merasakan kehadiran ilahi yang membimbing setiap langkahnya serta menguatkan jiwanya untuk menghadapi ujian batin yang berat. Dengan penuh kesungguhan, ia mengikat niatnya pada keabadian dan memutuskan untuk terus bertapa di tepi sungai Brantas, sambil menyelaraskan hatinya dengan irama alam yang suci. Setelah bertahun-tahun mengenyam keheningan, Sunan Bonang datang menjemput Sunan Kalijaga dengan penuh kebijaksanaan serta menawarkan ilmu hakikat yang mendalam. Dalam pertemuan yang hikmat di tepi sungai, Sunan Bonang berkata, "Anakku, saatnya engkau melangkah ke jalan dakwah dengan kelembutan dan kearifan yang telah teruji," dan Sunan Kalijaga menyambutnya dengan hati yang terbuka. Mereka duduk bersama di bawah pohon rindang sambil berdiskusi panjang tentang esensi Islam yang murni serta pentingnya metode dakwah yang tidak memaksa. Sunan Bonang menjelaskan bahwa dakwah haruslah disesuaikan dengan budaya setempat agar masyarakat dapat memahami dan meresapi makna tauhid dengan lebih mendalam. Dengan teliti, ia menguraikan bagaimana seni dan budaya dapat menjadi medium yang efektif dalam menyampaikan pesan keislaman serta membawa kebaikan bagi umat. Sunan Kalijaga mendengarkan setiap kata dengan penuh rasa hormat dan ia mengakui bahwa ilmu yang diterima merupakan anugerah ilahi yang sangat berharga. Di sela-sela penjelasan tersebut, mereka berdialog dengan saling bertukar pandangan dan Sunan Kalijaga pun menyatakan, "Aku siap mengemban amanah ini dengan sepenuh hati," yang disambut hangat oleh gurunya. Suasana itu dipenuhi oleh aura keimanan yang kental, sehingga setiap kalimat yang diucapkan seolah menjadi doa yang mengalir dari bibir ke bibir. Mereka berdua lalu menatap ke cakrawala, membayangkan bagaimana pesan Islam yang lembut akan meresap ke dalam budaya masyarakat secara harmonis dan mendalam. Dengan demikian, Sunan Kalijaga resmi diangkat sebagai murid Sunan Bonang, dan keduanya pun berjanji untuk bersama-sama menebar kebaikan serta menyebarkan ilmu hakikat yang mencerahkan hati umat. Di tengah gemuruh kehidupan di Demak, Sunan Kalijaga menghadapi masyarakat yang larut dalam kenikmatan duniawi dan sulit melepaskan diri dari kebiasaan yang sudah mendarah daging. Ia menyaksikan bagaimana rakyat terbuai oleh nafsu dan keserakahan, sehingga setiap ajaran moral yang disampaikan seringkali tenggelam dalam keramaian kebiasaan dunia. Dengan sabar, Sunan Kalijaga mencoba menerapkan metode dakwahnya yang lembut dan mengajak mereka untuk menata ulang kehidupan serta mengendalikan hawa nafsu yang membelenggu. Ia berkata kepada para pemuda, "Marilah kita kendalikan nafsu ini dengan bijak, agar hati kita tidak terjerumus ke dalam jurang kealpaan." Dan ajakannya disambut dengan keraguan namun penuh harap. Dalam setiap pertemuan,
ia menguraikan pentingnya disiplin batin dan pengendalian diri, sehingga setiap individu dapat meraih kebahagiaan yang hakiki dan abadi. Meski begitu, banyak di antara masyarakat yang terjebak dalam ritme duniawi dan mereka menolak untuk mendengarkan, sehingga perdebatan seringkali mewarnai setiap diskusi yang berlangsung. Sunan Kalijaga kemudian menambahkan, hawa nafsu harus dikendalikan, bukan dihilangkan, agar kita tetap manusia yang penuh perasaan dan tidak kehilangan esensi kemanusiaan, yang membuat sebagian dari mereka tersentuh. Namun, tantangan terus bermunculan ketika rayuan dunia terus menggoda, sehingga ajarannya harus terus diperkuat dengan pengertian mendalam tentang nilai-nilai keislaman. Ia pun menggunakan kisah-kisah sejarah dan perumpamaan agar pesan yang disampaikan lebih mudah diterima oleh hati yang keras serta terbiasa dengan kesenangan sesaat. Meskipun banyak tantangan yang menghadang, tekad Sunan Kalijaga untuk menyebarkan kebenaran tidak pernah surut, dan ia terus berjuang dengan penuh keyakinan bahwa kebaikan akan menang atas segala godaan. Merasa perlu mendapatkan petunjuk yang lebih mendalam, Sunan Kalijaga memutuskan untuk berjalan kaki menuju Candi Borobudur dan meninggalkan hiruk-pikuk dunia untuk merenungi hakikat kehidupan. Di bawah sinar rembulan yang lembut, ia menapaki jalan setapak yang berliku sambil mengingat pesan gurunya serta mempersiapkan diri untuk menghadapi rahasia batin yang tersembunyi. Sesampainya di Candi Borobudur, ia memasuki salah satu stupa besar dengan hati penuh kerendahan dan ia pun mulai bertapa di dalam keheningan yang menyelimuti tempat suci tersebut. Di dalam stupa, Sunan Kalijaga duduk dalam keheningan sambil mengumandangkan doa-doa panjang dan ia berharap agar petunjuk ilahi segera tersaji dalam sanubarinya. Ia merenungkan kelemahan manusia dalam mengendalikan hawa nafsu dan mencoba mencari cara yang lebih efektif untuk menyampaikan pesan kebenaran kepada umat. Di antara bayang-bayang relief yang menghiasi dinding stupa, ia melihat tanda-tanda keagungan ilahi yang membuatnya semakin yakin bahwa pencarian spiritual ini adalah jalan yang harus ditempuh. Sambil menghembuskan napas perlahan, ia menyadari bahwa setiap detik di tempat suci itu adalah ujian untuk ketabahan dan ia pun berserah diri kepada kehendak Allah. Di tengah kesunyian malam, ia hampir merasakan kehadiran makhluk halus yang turut mengawal perjalanan spiritualnya, sehingga ia semakin khusyuk dalam berdoa. Suasana di dalam stupa dipenuhi oleh getaran keimanan yang mendalam, dan ia pun menuliskan setiap renungan dalam hati sebagai bekal untuk dakwah selanjutnya. Dengan segala ketenangan yang mengalir, Sunan Kalijaga menyimpulkan bahwa perjalanan spiritualnya di Candi Borobudur adalah pintu gerbang menuju pemahaman yang lebih hakiki tentang pengendalian diri dan kebenaran ilahi. Di tengah keheningan malam yang dipenuhi cahaya rembulan, tiba-tiba Dewi Kuan Im muncul di hadapan Sunan Kalijaga dan ia berkata dengan lembut, "Engkau telah mencari keseimbangan antara jiwa dan raga, dan aku di sini untuk membimbingmu." Sunan Kalijaga terkejut namun tetap tenang, dan ia menjawab, "Wahai Dewi, aku siap menerima petunjukmu agar nafsu dapat dikendalikan tanpa menghilangkan esensi kehidupan, yang membuat suasana semakin hikmat." Dalam dialog yang mendalam, Dewi Kuan Im menjelaskan bahwa hawa nafsu tidak boleh dimatikan, melainkan harus diarahkan ke jalan kebaikan sehingga manusia tetap memiliki kekuatan untuk mencintai dan berkarya. Ia menambahkan bahwa setiap nafas yang dihembuskan harus menjadi doa yang mengingatkan pada kekuatan tauhid dan pentingnya menjaga keseimbangan antara spiritualitas dan kehidupan dunia. Sunan Kalijaga mendengarkan dengan penuh rasa syukur dan ia pun mengangguk sambil berkata, "Nasihatmu adalah penuntun yang jelas, dan aku akan mengaplikasikannya dalam setiap langkah dakwahku, sehingga keyakinannya semakin kuat." Dialog itu berlangsung dengan bahasa yang indah dan penuh makna, sehingga setiap kata yang terucap seolah membawa pesan tentang cinta kasih dan pengendalian diri yang sejati. Dewi Kuan Im kemudian menekankan bahwa seni dan budaya harus disucikan dengan nilai-nilai Islam dan ia mengingatkan, jangan biarkan keindahan dunia mengaburkan jalan menuju kebenaran, yang membuat hati Sunan Kalijaga tenang. Mereka berdialog panjang di bawah sinar rembulan, sambil membahas cara-cara efektif untuk mengarahkan hawa nafsu kepada perbuatan baik dan menjauhi segala bentuk kesia-siaan dunia. Dalam percakapan itu, Sunan Kalijaga merasa seolah menemukan kembali esensi dari ajaran Islam yang murni, sehingga ia semakin yakin bahwa keseimbangan jiwa dan raga adalah kunci menuju kesempurnaan spiritual. Akhirnya, Dewi Kuan Im mengakhiri pertemuan dengan berkata, "Ingatlah, wahai Sunan, bahwa setiap ujian adalah pelajaran dan setiap pelajaran adalah jalan menuju keabadian," sehingga Sunan Kalijaga pun merasa diberkati dan tercerahkan.
Di balik bayangan megah Candi Borobudur, Ki Sanggeng, seorang pendeta tua yang penuh iri hati, mengintip pertemuan rahasia antara Sunan Kalijaga dan Dewi Kuan Im serta menyimpan rasa dengki yang mendalam. Ia diam-diam mencatat setiap percakapan dan gerakan, sehingga setiap kata yang terucap menjadi bahan bakarnya untuk menyebarkan rumor yang menyimpang dari kebenaran. Ki Sanggeng dengan penuh tipu daya berkata kepada rekan-rekannya, sungguh mengejutkan bahwa Sunan Kalijaga mencampur-adukan ajaran Islam dengan ajaran lain, yang kemudian menyulut api fitnah di kalangan masyarakat. Dalam setiap bisikan dan percakapan yang tersebar, ia menekankan bahwa kehadiran Dewi Kuan Im dalam pertemuan itu adalah bukti bahwa ajaran yang disampaikan telah menyimpang dari jalan tauhid yang murni. Ia menggunakan kata-kata yang tajam dan penuh kemarahan untuk menghasut hati masyarakat, sehingga mereka mulai meragukan integritas ajaran Sunan Kalijaga. Meski tidak ada bukti yang konkret, Ki Sanggeng tetap bersikuku dengan tuduhan bahwa pertemuan tersebut merupakan pencampuran ajaran Islam dengan kepercayaan lain yang tidak sesuai dengan syariat. Dalam pertemuan rahasia yang diadakan oleh para pendukungnya, ia memaparkan rumor tersebut dengan nada mengejek dan ia menambahkan bahwa, sesungguhnya, keimanan yang sejati tidak boleh tercemar oleh ajaran asing, sehingga fitnah pun tersebar luas. Ki Sanggeng pun merasa puas dengan keberhasilannya menyebarkan berita bohong, meskipun di balik senyum liciknya tersembunyi niat untuk menjatuhkan nama baik Sunan Kalijaga. Ia yakin bahwa dengan menyebarkan rumor ini, masyarakat akan semakin terpecah belah dan kepercayaan terhadap Sunan Kalijaga akan hilang, sehingga ia terus mengulangi tuduhan tersebut dalam setiap kesempatan. Namun, di balik setiap kata-kata fitnah yang ia ucapkan, tersimpan juga bayangan kegelapan hati yang menunjukkan bahwa niatnya hanyalah untuk mencari kekuasaan dengan merusak keutuhan iman umat. Ketika kabar tentang pertemuan Sunan Kalijaga dengan Dewi Kuan Im tersebar, masyarakat di Demak berkumpul di alun-alun dengan penuh kemarahan serta menuntut kejelasan atas tuduhan yang mencemari nama baik agama. Suasana keruh itu dipenuhi oleh sorak-sorai dan teriakan yang menyuarakan ketidakpercayaan, sehingga Sunan Kalijaga harus menghadapi gelombang kemarahan yang datang serentak. Beberapa ulama konservatif, dengan wajah penuh keprihatinan, berseru, kita harus menegakkan kebenaran, dan Sunan Kalijaga harus diadili di hadapan Wali Songo, sehingga suasana semakin memanas. Di tengah kerumunan yang semakin besar, terdengar pula suara-suara yang menuduh bahwa ajaran yang disebarkan Sunan Kalijaga telah mencemari keaslian Islam serta membawa pengaruh negatif bagi moral masyarakat. Sunan Kalijaga, yang dikenal akan kelembutannya, tetap tenang dan berkata dengan suara tegas, aku hanya berusaha mengarahkan manusia pada jalan kebenaran, dan setiap ajaran harus diuji dengan hikmah yang mendalam, yang berusaha menenangkan kerumunan. Meski demikian, desas-desus dan tuduhan tidak berhenti mengalir, sehingga perdebatan antara pendukungnya dan para penentang pun semakin memanas hingga hampir pecah belah. Beberapa tokoh agama pun berdiri dan menyerukan agar kebenaran ditegakkan, sehingga mereka mengajak para wali songo untuk bersama-sama mencari penjelasan yang adil dan objektif. Dalam kehebohan itu, Sunan Kalijaga merasa sedih namun tetap berusaha menanamkan pesan perdamaian dan mengajak semua pihak untuk merenungi makna sejati dari ajaran Islam. Ia pun menambahkan, marilah kita cari kebenaran melalui dialog dan musyawarah, bukan dengan kekerasan dan prasangka, yang walaupun diucapkan dengan lembut, namun tak mampu meredam kemarahan massa. Akhirnya, suasana pun semakin memanas hingga keputusan untuk membawa Sunan Kalijaga ke Majelis Wali Songo, mulai disinyalir sebagai jalan untuk mengadili dan mencari kejelasan atas tuduhan yang telah mencuat. Dalam Majelis Wali Songo yang hikmat, Sunan Bonang memanggil Sunan Kalijaga untuk hadir dan memberikan penjelasan mendalam atas pertemuannya dengan Dewi Kuan Im serta menjawab segala tuduhan yang beredar. Di hadapan para ulama dan pemuka agama, Sunan Bonang berkata dengan tegas, anakku, jelaskanlah bahwa pertemuanmu bukanlah pencampuran ajaran, melainkan sebuah upaya untuk mencari petunjuk dalam mengendalikan hawa nafsu, sehingga suasana pun menjadi tegang namun penuh harap. Sunan Kalijaga kemudian berdiri dan dengan penuh ketenangan menjawab, saya telah bertemu dengan Dewi Kuan Im demi mencari keseimbangan antara jiwa dan raga, dan niat saya murni untuk mengemban tugas dakwah, yang disambut dengan tatapan serius dari para wali. Dalam dialog yang berlangsung, ia menuturkan bahwa setiap langkahnya diambil dengan pertimbangan mendalam dan ia tidak pernah bermaksud mencampur-adukan keyakinan, sehingga setiap kata yang diucapkannya terisi oleh keyakinan hakiki. Sunan Bonang melanjutkan, ilmu hakikat yang kau peroleh adalah untuk menyucikan hati,
Dan bukankah Islam mengajarkan untuk selalu merenungi diri serta mengendalikan nafsu, sehingga pernyataan itu membuka ruang bagi pemahaman yang lebih mendalam. Di antara para hadirin, beberapa ulama menyatakan kekaguman atas keteguhan hati Sunan Kalijaga. Namun ada pula yang masih meragukan dan menuntut bukti-bukti konkret dari pertemuan tersebut. Dalam diskusi yang panjang dan mendalam, Sunan Kalijaga menambahkan, pertemuan itu adalah bagian dari perjalanan spiritual saya untuk memahami makna pengendalian diri, dan saya tidak pernah mengingkari ajaran tauhid, sehingga setiap kalimatnya menjadi pernyataan yang menggugah nurani. Suasana pun dipenuhi oleh dialog yang penuh keilmuan, dan setiap pertanyaan diajukan dengan rasa hormat, sehingga pertemuan tersebut menjadi momen klarifikasi yang sangat penting bagi kemurnian ajaran. Sunan Bonang kemudian menekankan pentingnya musyawarah, sambil berkata, marilah kita telusuri kebenaran dengan hati yang bersih dan pikiran yang terbuka, agar fitnah tidak menodai nama baik agama kita, yang membuat para hadirin merenung dalam keheningan. Dengan demikian, Majelis Wali Songo menyimpulkan bahwa pertemuan Sunan Kalijaga dengan Dewi Kuan Im adalah usaha mencari pencerahan batin, dan keputusan untuk mengadili pun diganti dengan upaya bersama mencari hikmah yang tersembunyi. Setelah mendengar penjelasan Sunan Kalijaga, para Wali Songo menantang Ki Sanggeng untuk membuktikan tuduhannya dengan fakta yang nyata serta mengungkap bukti-bukti yang selama ini tersembunyi. Dalam majelis yang sama, salah seorang wali dengan suara tegas berkata, tunjukkanlah bukti atas fitnah yang telah kau sebarkan, agar kebenaran segera terungkap, sehingga tekanan pun semakin terasa pada Ki Sanggeng. Ki Sanggeng, yang selama ini hanya mengandalkan desas-desus, merasa terpojok dan ia mulai gugup sambil mencari-cari argumentasi yang dapat membenarkan tuduhannya. Dalam percakapan yang berlangsung, ia mencoba mengatakan, bukankah kata-kata saya telah didengar oleh banyak orang? Namun jawabannya itu terkesan samar dan tidak mampu meyakinkan para hadirin. Sunan Kalijaga memandang Ki Sanggeng dengan tatapan penuh kebijaksanaan dan berkata, tindakan tanpa bukti hanyalah bayang-bayang yang menipu, dan kebenaran selalu bersinar walaupun diterpa gelap, sehingga membuat keraguan semakin mencuat. Tekanan dari para wali yang menuntut kejelasan membuat Ki Sanggeng semakin terpojok, sehingga ia berusaha menjawab setiap pertanyaan dengan nada yang serak dan penuh kepanikan. Di tengah dialog yang semakin panas, beberapa wali secara terbuka menyatakan bahwa rumor semacam itu tidak memiliki dasar dan hanya memperkeruh suasana keimanan umat. Ki Sanggeng akhirnya menyadari bahwa tuduhannya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Namun ia tetap bersikukuh dengan alasan-alasan yang tidak logis sambil berusaha menyelamatkan harga dirinya. Dalam keributan yang semakin memuncak, ia mulai kehilangan kendali atas ucapannya, sehingga setiap kalimat yang keluar menjadi bukti bahwa fitnahnya hanyalah buatan belaka. Akhirnya, dengan tatapan penuh penyesalan dari para wali, Ki Sanggeng harus menerima bahwa tuduhannya tidak dapat dibuktikan, dan kebenaran Sunan Kalijaga semakin jelas bagi semua yang hadir. Setelah rumor tersebar dan fitnah Ki Sanggeng terbongkar, masyarakat yang merasa tertipu mulai berkumpul di alun-alun Demak dengan kemarahan yang memuncak serta menuntut keadilan yang sejati. Suara rakyat yang marah menggema ketika mereka berteriak, Ki Sanggeng, buktikan kesungguhanmu atau terimalah hukuman atas kebohonganmu, sehingga situasi pun berubah menjadi semakin tegang. Di tengah kerumunan yang penuh emosi, Sunan Kalijaga berdiri dengan tenang dan berkata, marilah kita utamakan ampunan dan kebijaksanaan, karena setiap insan berhak untuk bertobat, yang mencoba menenangkan situasi. Namun, kemarahan rakyat sulit diredam karena mereka telah merasa dikhianati oleh seseorang yang seharusnya menjadi panutan dalam agama. Para pemimpin masyarakat pun mendesak agar Ki Sanggeng segera dibawa ke pengadilan dan diadili atas tuduhan yang telah merusak keharmonisan umat serta merusak kepercayaan kepada ajaran yang benar. Sementara itu, Sunan Kalijaga terus menyerukan agar keadilan ditegakkan dengan penuh kasih sayang, sambil mengingatkan, hukum yang adil adalah untuk memperbaiki, bukan untuk menghancurkan jiwa, yang meskipun bijaksana, tidak mampu menenangkan amarah massa. Ki Sanggeng pun akhirnya dibawa ke pengadilan oleh sekelompok tokoh masyarakat yang marah, sehingga langkah untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya telah dimulai. Dalam sidang pengadilan yang sederhana namun syarat dengan emosi, rakyat dengan tegas menuntut agar setiap kata fitnah yang disebarkan dapat diganti dengan keadilan yang nyata. Meski situasi sangat panas, Sunan Kalijaga tetap memohon agar Ki Sanggeng diberi kesempatan untuk bertobat, sehingga ia berkata, setiap insan yang tersesat berhak mendapatkan cahaya petunjuk untuk kembali ke jalan yang benar.
Akhirnya, keadilan pun ditegakkan di tengah kemarahan rakyat, dan Ki Sanggeng harus menghadapi konsekuensi dari perbuatannya, sementara harapan untuk perdamaian perlahan kembali menyelimuti hati umat. Dengan hati yang masih dipenuhi kebanggaan palsu, Ki Sanggeng menantang Sunan Kalijaga di alun-alun Demak dan berseru dengan penuh tantangan, "Aku akan membuktikan bahwa ilmu kebatinanku lebih unggul daripada segala yang kau ajarkan." Suasana pun menjadi hening sejenak ketika Sunan Kalijaga menatap Ki Sanggeng dengan mata penuh kebijaksanaan, sambil menjawab, "Keunggulan ilmu sejati adalah milik mereka yang mengutamakan kebenaran, bukan keangkuhan semata." Dengan mantra dan ajian kuno yang telah ia persiapkan, Ki Sanggeng mulai melantunkan kata-kata gaib sambil melambai-lambaikan tangannya, sehingga kerumunan terpesona oleh pertunjukan ilmu kebatinan yang dipertontonkan. Sunan Kalijaga, yang telah terbiasa menghadapi tantangan batin, tetap tenang dan ia menjawab, "Ilmu yang berasal dari Allah tak akan pernah terkalahkan oleh ilmu hitam atau keangkuhan duniawi, yang semakin membuat suasana semakin mencekam." Dalam adu kesaktian yang berlangsung, setiap mantra yang dilantunkan Ki Sanggeng ditanggapi oleh kekuatan batin Sunan Kalijaga yang semakin menegaskan bahwa kebenaran tak terbantahkan. Meskipun Ki Sanggeng berusaha dengan segala cara untuk menjatuhkan Sunan Kalijaga, serangan-serangannya seolah tak mampu menembus perisai keimanan yang mengelilingi Sang Dai. Di tengah pertarungan ilmu kebatinan itu, Sunan Kalijaga hanya mengeluarkan senyuman tipis dan berkata dengan penuh keyakinan, "Kekuatan sejati berasal dari keikhlasan hati dan ketaatan pada Sang Pencipta, yang membuat Ki Sanggeng semakin terpojok." Kerumunan yang menyaksikan pun mulai merasakan kekuatan kebenaran yang terpancar dari setiap ucapan Sunan Kalijaga, sehingga dukungan rakyat mulai berpihak kepada Sang Dai. Ki Sanggeng, yang semakin putus asa, mencoba mengulangi ajian-ajiannya namun setiap serangan tersebut tak mampu menembus kehadiran ilahi yang melindungi Sunan Kalijaga. Akhirnya, tantangan Ki Sanggeng berakhir dengan kegagalan yang nyata, dan kerumunan pun bersorak, menandakan bahwa kebenaran yang disampaikan oleh Sunan Kalijaga telah mengatasi segala tipu daya ilmu kebatinan. Dalam keheningan yang mencekam usai pertarungan ilmu kebatinan, Sunan Kalijaga mengeluarkan kesaktian ilahi yang membuat suasana menjadi hening sekaligus penuh kekaguman dari semua yang hadir. Tanpa perlu bergerak dari tempatnya, ia membaca satu ayat suci Al-Quran dengan lantang, sehingga setiap kata yang terucap menggetarkan jiwa dan menembus ruang waktu. Suara ayat-ayat tersebut mengalun lembut namun penuh kekuatan, sehingga seolah menyatu dengan alam semesta dan mengirimkan energi ilahi yang tidak bisa ditolak oleh siapapun. Ki Sanggeng, yang berada di tengah pertarungan, terpental jauh akibat kekuatan ayat tersebut dan ia pun jatuh tak sadarkan diri, sehingga membuktikan bahwa kesaktian ilahi lebih unggul daripada ilmu hitam. Kerumunan yang menyaksikan momen itu pun terdiam, karena setiap insan merasakan keajaiban yang mengalir dari bacaan Al-Quran yang penuh makna dan kebenaran. Sunan Kalijaga berdiri dengan penuh keanggunan sambil berkata, "Hanya dengan keimanan dan ketaatan kepada Allah, seseorang akan mendapatkan kekuatan sejati yang melampaui segala tipu daya, yang semakin menguatkan keyakinan umat." Setiap ayat yang diucapkannya bagaikan cambuk keadilan yang mengusir segala keraguan dan fitnah, sehingga kerumunan mulai menyadari betapa murninya ajaran yang dibawa oleh Sang Dai. Di tengah kekaguman itu, Sunan Kalijaga mengingatkan, kesaktian yang sejati bukan milik mereka yang mencari kekuasaan, melainkan bagi mereka yang merendahkan hati dan berserah pada Sang Pencipta. Sehingga pesan tersebut semakin mengakar di hati umat. Dengan kekuatan ilahi yang terpancar, ia membuktikan bahwa setiap tantangan yang datang akan selalu kalah oleh cahaya iman yang tak terpadamkan, sehingga semua mata tertuju pada kebenaran yang menyinari. Momen tersebut pun menjadi bukti nyata bahwa ajaran Sunan Kalijaga berlandaskan kebenaran hakiki, dan masyarakat yang hadir pun mulai menyadari bahwa hanya dengan mengedepankan tauhid, kesaktian sejati dapat terwujud. Setelah terlelap dalam ketidaksadaran, Ki Sanggeng bangun dengan perasaan hancur dan ia menyadari betapa dalam kesalahpahaman yang telah ia sebarkan, sehingga air mata pun mengalir deras di pipinya. Dalam keadaan yang penuh penyesalan, ia mendekati Sunan Kalijaga dan berkata dengan suara bergetar, "Ampunilah aku, karena aku telah tersesat dan menyebarkan fitnah yang merusak kesucian ajaran, sehingga suasana pun dipenuhi oleh haru dan keinsafan." Sunan Kalijaga yang menyaksikan itu dengan kelembutan hati, menjawab, "Setiap insan yang tersesat berhak untuk bertobat, dan keikhlasanmu adalah langkah pertama menuju pengampunan Allah, yang membuat Ki Sanggeng merasa sedikit lega." Di tengah ruangan pengadilan,
Suasana menjadi hening saat Ki Sanggeng dengan tulus mengakui kesalahannya dan ia memohon ampun dengan sepenuh hati serta mengungkapkan penyesalan yang mendalam. Ucapan-ucapannya yang penuh haru membuat banyak hati yang sebelumnya dipenuhi kemarahan menjadi luluh, sehingga mereka pun mulai merenungkan arti dari tobat dan maaf dalam ajaran Islam. Sunan Kalijaga pun memaafkan Ki Sanggeng dengan bijaksana, sambil berkata, "Hidup ini adalah perjalanan untuk belajar dan memperbaiki diri, dan maaf adalah kunci untuk membuka pintu kasih sayang Allah, yang menumbuhkan harapan baru." Ki Sanggeng menangis terseduh-seduh sambil mengatakan, "Aku berjanji untuk memperbaiki diri dan mengikuti jalan kebenaran yang telah kau tunjukkan." Sehingga suasana pengadilan pun berubah menjadi momen perenungan spiritual. Dialog yang penuh keharuan itu menjadi bukti bahwa dalam setiap kesalahan selalu ada kesempatan untuk bertaubat, sehingga cahaya pengampunan menyinari hati yang gelap. Umat yang hadir pun mulai memberikan dukungan kepada Ki Sanggeng, meskipun awalnya mereka diliputi kecurigaan, sehingga momen itu pun menjadi titik balik dalam perjalanan spiritualnya. Dengan hati yang dipenuhi rasa kasih dan pengertian, Sunan Kalijaga mengajak Ki Sanggeng untuk bersama-sama mencari kebenaran dan memperbaiki diri, sehingga perdamaian pun mulai merasuk kembali ke dalam kehidupan umat. Setelah fitnah terbantahkan dan kebenaran tersaji dalam sidang pengadilan, masyarakat di Demak mulai membuka hati mereka kembali untuk menerima ajaran Sunan Kalijaga yang telah diuji oleh waktu dan ujian. Mereka yang sebelumnya penuh keraguan kini mendengarkan dengan seksama setiap pesan yang disampaikan oleh Sunan Kalijaga, sehingga suasana keimanan perlahan kembali menyelimuti alun-alun kota. Dalam pertemuan terbuka, Sunan Kalijaga berkata dengan penuh kelembutan, "Sesungguhnya, ilmu yang murni akan selalu menang melawan kebohongan, dan pengendalian hawa nafsu adalah kunci menuju kedamaian batin, yang membuat hati umat pun tersentuh." Dialog yang terjadi antara beliau dan masyarakat diwarnai oleh saling bertukar pikiran dan cerita tentang perjuangan untuk mencapai kesucian, sehingga setiap kata yang terucap menyemai benih harapan baru. Masyarakat pun mulai belajar bahwa dakwah yang menggabungkan nilai budaya dan keislaman dapat membuka mata dan hati, sehingga mereka merasakan kehangatan ajaran yang disampaikan. Sunan Kalijaga menggunakan pendekatan yang lembut dan penuh seni, sambil memperlihatkan cara-cara pengendalian hawa nafsu yang sederhana namun mendalam, sehingga setiap individu merasa terlibat secara personal. Dalam dialog santai yang berlangsung, beberapa tokoh masyarakat berkata, "Ajaranmu memberikan kami panduan yang jelas dalam mengatasi godaan dunia, dan kami merasa lebih dekat dengan Sang Pencipta, sehingga kepercayaan pun kembali terbangun." Setiap pertemuan pun diwarnai dengan tawa dan harapan, sehingga suasana komunitas semakin harmonis dan penuh keimanan yang tulus. Sunan Kalijaga pun menegaskan, kita harus terus berusaha menyeimbangkan antara budaya dan keimanan, agar kita tidak terjebak dalam kesombongan duniawi, sehingga pesan itu terus mengalir di antara setiap percakapan. Dengan keyakinan yang semakin kuat, masyarakat menerima ajaran Sunan Kalijaga sebagai panduan hidup yang penuh makna, sehingga identitas keislaman mereka kembali bersinar dalam harmoni yang indah. Dari pengalaman yang didapat di Candi Borobudur, Sunan Kalijaga menyadari bahwa seni dan budaya dapat menjadi medium dakwah yang efektif, sehingga ia mulai merancang metode baru untuk menyebarkan ajaran Islam. Dengan semangat yang berkobar, ia menggabungkan cerita-cerita moral dalam pertunjukan wayang dan tembang yang indah, sehingga pesan-pesan keislaman tersampaikan dengan cara yang lebih mudah diterima oleh masyarakat. Dalam setiap pertunjukan, ia menyisipkan nilai-nilai pengendalian hawa nafsu serta pentingnya menjaga keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat, sehingga setiap cerita memiliki makna yang mendalam. Sunan Kalijaga berkata kepada murid-muridnya, "Seni adalah jembatan yang menghubungkan hati manusia, dan melalui budaya, kita dapat menanamkan benih kebaikan yang akan tumbuh subur, sehingga semangat dakwah pun semakin hidup." Metode dakwah baru itu tidak hanya menghibur, tetapi juga mendidik, sehingga setiap pertunjukan wayang menjadi pelajaran hidup yang penuh hikmah dan nilai keislaman yang tinggi. Dialog antar pemain dan penonton pun seringkali berubah menjadi diskusi hangat tentang kebenaran ajaran Islam, sehingga pesan yang disampaikan semakin menyentuh hati umat. Dalam setiap kesempatan, Sunan Kalijaga menegaskan bahwa pendekatan budaya haruslah didasari oleh tauhid yang murni, sehingga tidak ada unsur yang dapat menyesatkan umat. Ia pun mengajak para budayawan dan ulama untuk bersama-sama merancang pertunjukan yang tidak hanya menghibur tetapi juga mendidik, sehingga seni dakwah menjadi cermin keimanan yang abadi. Dengan semangat inovasi,
Setiap pertunjukan yang diadakan mendapatkan sambutan hangat dari masyarakat, sehingga metode baru ini segera menjadi tren dalam penyebaran ajaran Islam di Nusantara. Akhirnya, metode dakwah melalui wayang dan tembang tersebut tidak hanya mengukuhkan ajaran Sunan Kalijaga, tetapi juga membuktikan bahwa seni dan budaya dapat menyucikan hati dan menjaga identitas keislaman. Pada suatu malam yang sunyi, Sunan Kalijaga kembali menemukan dirinya terjebak dalam alam mimpi yang penuh dengan makna, sehingga ia mendapati sosok Dewi Kuan Im muncul dengan senyum yang menenangkan. Dalam mimpi yang sangat nyata itu, Dewi Kuan Im berkata, "Wahai Sunan, ajaranmu telah tumbuh dan berkembang, dan kini engkau telah menerapkan kebenaran dengan sepenuh hati, sehingga setiap kata yang terucap menyusup ke dalam jiwa sang dai." Sunan Kalijaga mendengarkan dengan penuh kekaguman dan ia menjawab dalam mimpi, "Aku merasa diberkahi oleh petunjuk ilahi, dan setiap langkah dakwahku adalah cermin dari kebenaran yang telah kau tunjukkan, sehingga keindahan momen itu terasa abadi." Dialog dalam mimpi tersebut mengalir dengan lembut, sambil mengungkapkan bagaimana seni dan budaya telah diintegrasikan dalam dakwah yang penuh kasih sayang dan keimanan yang mendalam. Dewi Kuan Im melanjutkan, "Jangan pernah lupakan bahwa keseimbangan antara jiwa dan raga adalah fondasi dari setiap perbuatan yang baik, dan setiap nafas adalah doa yang menyatukanmu dengan Sang Pencipta, sehingga pesan itu menjadi penguat tekad Sunan Kalijaga." Mimpi itu dipenuhi dengan simbol-simbol keagamaan dan keindahan alam, sehingga setiap detailnya menyiratkan bahwa ajaran yang disebarkan adalah bagian dari rencana ilahi yang sempurna. Sunan Kalijaga pun merasa bahwa mimpinya adalah cermin dari realitas, dan ia bertekad untuk terus mengamalkan setiap petunjuk yang diterimanya dengan sepenuh hati. Dalam dialog yang terjadi di alam mimpi, ia bertanya, "Bagaimana aku harus menyatukan keindahan budaya dengan kesucian agama?" Dan Dewi Kuan Im menjawab, "Dengan mengedepankan tauhid, engkau akan menemukan harmoni yang abadi, sehingga setiap kalimat itu menyatu dengan jiwanya." Mimpi itu pun menjadi renungan mendalam bahwa setiap pertemuan, meski hanya dalam alam mimpi, adalah bentuk kasih sayang ilahi yang menguatkan tekad untuk selalu berada di jalan kebenaran. Ketika fajar mulai menyingsing, Sunan Kalijaga pun terbangun dengan perasaan damai dan yakin bahwa hikmah dari pertemuan mimpi itu akan terus menginspirasi setiap langkah dakwahnya ke depan. Melihat keberhasilan dakwah melalui pendekatan budaya yang inovatif, para wali Songo akhirnya berkumpul untuk memberikan dukungan penuh kepada Sunan Kalijaga, sehingga semangat persatuan dan kebenaran semakin mengakar. Dalam pertemuan yang hikmat, salah seorang wali berkata, "Metode dakwah yang engkau terapkan telah membuka jalan bagi hati umat, dan kami merasa bangga mendukung setiap langkahmu, sehingga suasana pun menjadi hangat dan penuh semangat." Sunan Bonang, sebagai gurunya, menyatakan kebanggaannya dengan berkata, "Anakku, engkau telah mencapai kebijaksanaan yang diharapkan, dan ilmunya telah bersatu dengan budaya sehingga menghasilkan pesan yang murni, sehingga setiap hati yang hadir merasa terinspirasi." Dialog antara para wali berlangsung dengan harmonis, sambil membahas bagaimana pendekatan dakwah melalui seni dapat menjangkau hati masyarakat yang selama ini sulit tersentuh oleh ceramah formal. Setiap wali menambahkan pendapatnya bahwa budaya adalah cermin peradaban, dan dengan mengintegrasikan nilai keislaman, umat akan lebih mudah menyerap kebenaran yang disampaikan. Mereka pun sepakat bahwa pendekatan yang dilakukan Sunan Kalijaga merupakan solusi yang tepat untuk menjembatani kesenjangan antara tradisi dan ajaran agama, sehingga harapan baru pun muncul. Dalam dialog yang penuh keyakinan, salah satu wali berkata, "Kita harus terus mendukung metode ini agar pesan dakwah tidak terdistorsi oleh kekakuan zaman, sehingga kesepakatan pun semakin kukuh." Sunan Kalijaga merasa tersentuh oleh dukungan yang tulus, sehingga ia pun menegaskan, ilmu dan budaya harus berjalan seiring agar kebenaran dapat dirasakan oleh setiap insan, yang disambut hangat oleh para wali. Pertemuan itu kemudian menghasilkan sebuah komitmen bersama untuk mengembangkan metode dakwah yang lebih inovatif dan aplikatif, sehingga setiap langkah akan dilakukan dengan kesepakatan bersama. Dengan semangat persatuan dan dukungan penuh, para wali pun mengakui bahwa metode dakwah Sunan Kalijaga adalah tonggak baru dalam penyebaran Islam yang harmonis di Nusantara, sehingga harapan untuk masa depan semakin cerah. Saat Sunan Kalijaga kembali bertapa di tepi sungai dengan hati yang tenang, ia mendapati kehadiran Dewi Kuan Im muncul kembali dalam penglihatannya, sehingga suasana spiritual pun kembali menyala dengan keagungan. Dalam penglihatan yang sangat nyata, Dewi Kuan Im berkata, "Ingatlah, wahai Sunan,
bahwa keseimbangan adalah kunci. Jangan biarkan kenikmatan seni menyesatkanmu dari jalan tauhid yang suci, sehingga setiap kata yang terucap menyemangati Sang Dai. Sunan Kalijaga mendengarkan dengan seksama dan ia menanggapi, "Aku akan selalu menjaga agar seni dan budaya tidak mengaburkan nilai-nilai keimanan, karena aku percaya bahwa kebenaran selalu harus diutamakan, sehingga suasana pun dipenuhi harapan baru." Dewi Kuan Im kemudian menekankan bahwa petunjuk baru itu harus dijalankan dengan hati yang bersih, sehingga setiap langkah dakwah harus didasari oleh keyakinan yang kokoh dan keimanan yang tulus. Ia menambahkan, keseimbangan antara keindahan dunia dan kesucian akhirat adalah rahasia bagi setiap insan yang ingin mencapai kedamaian sejati, sehingga pesan itu menyentuh lubuk hati Sunan Kalijaga yang dalam. Dalam dialog singkat namun penuh makna, Sang Dai mengakui bahwa setiap pengalaman adalah pelajaran, sehingga ia bertekad untuk terus menerapkan petunjuk yang telah diberikan oleh Dewi Kuan Im. Suasana menjadi semakin hikmat ketika cahaya rembulan menyinari wajah mereka, sehingga setiap simbol spiritual yang muncul seolah menguatkan ikatan antara manusia dan ilahi. Sunan Kalijaga pun berjanji dalam hatinya untuk tidak menyimpang dari jalan yang telah ditempuh, sehingga setiap ajaran budaya yang diadopsinya harus tetap berlandaskan tauhid yang murni. Dalam bisikan lembut yang mengalun bersama desir angin, Dewi Kuan Im menyampaikan, "Jangan pernah lupa bahwa keimanan adalah cahaya yang menerangi setiap kegelapan, sehingga pesan itu menjadi landasan utama dalam setiap tindakannya." Dengan petunjuk baru yang menguatkan, Sunan Kalijaga kembali menemukan semangat dan keyakinan untuk melanjutkan dakwahnya, sehingga ia pun melangkah dengan hati yang bersih dan pikiran yang jernih. Setelah menerima petunjuk baru dari Dewi Kuan Im, Sunan Kalijaga semakin berhati-hati dalam setiap langkah dakwahnya, sehingga ia bertekad untuk tidak membiarkan seni dan budaya mengaburkan nilai-nilai Islam yang sejati. Dalam pertemuan dengan para pemuka adat, ia berkata dengan bijaksana, "Agama kita tidak menghapus budaya, melainkan menyucikannya agar nilai keislaman dapat tumbuh subur dalam setiap tradisi, sehingga setiap kata yang terucap mengandung hikmah yang mendalam." Dialog yang berlangsung penuh dengan saling pengertian, dan para pemuka adat pun merasa terinspirasi oleh cara pandang Sunan Kalijaga yang mengintegrasikan kearifan lokal dengan nilai-nilai keagamaan. Sunan Kalijaga menegaskan, setiap tantangan yang kita hadapi adalah ujian dari Sang Pencipta, dan dengan kebijaksanaan, kita akan selalu menemukan jalan keluar yang terbaik, sehingga pernyataannya menjadi pedoman bagi semua pihak. Ia juga menunjukkan bukti-bukti konkret tentang bagaimana dakwah melalui seni telah membawa perubahan positif, sehingga setiap penjelasan menjadi argumen kuat yang tak terbantahkan. Dalam diskusi yang hangat, para pemuka adat saling bertukar pikiran dan mereka sepakat bahwa pendekatan ini tidak akan pernah menggoyahkan esensi keimanan, melainkan justru memperkaya budaya. Sunan Kalijaga dengan lembut menambahkan, kita harus selalu mengutamakan nilai tauhid dalam setiap bentuk ekspresi seni, agar keindahan tidak menjadi penghalang menuju kebenaran, yang diterima dengan penuh rasa hormat. Di sela-sela percakapan, tawa dan senyum mulai menghiasi wajah mereka, sehingga semangat kebersamaan dalam menjalankan tugas dakwah pun semakin terpatri. Ia pun mengajak semua pihak untuk bersama-sama mengukir masa depan yang harmonis, sehingga setiap langkah yang diambil akan selalu selaras dengan ajaran Islam yang murni. Dengan penuh keyakinan, Sunan Kalijaga menutup pertemuan itu dengan berkata, "Mari kita jaga warisan keimanan ini dengan penuh cinta dan kebijaksanaan, agar setiap insan dapat hidup dalam keseimbangan antara budaya dan agama, sehingga tekad bersama pun semakin menguat." Dengan pengalaman panjang dan kebijaksanaan yang mendalam, Sunan Kalijaga meninggalkan warisan dakwah yang mengakar kuat di Nusantara, sehingga setiap ajarannya tetap lestari di hati umat. Ia telah mengajarkan bahwa Islam dapat berkembang melalui pendekatan budaya yang harmonis, sehingga identitas lokal tidak pernah hilang namun justru semakin tersinergi dengan nilai keislaman. Setiap kisah yang ditinggalkan oleh Sunan Kalijaga adalah bukti bahwa dakwah melalui seni dan budaya dapat menjangkau setiap lapisan masyarakat, sehingga pesan kebenaran selalu hidup abadi. Dalam setiap pertunjukan wayang dan tembang yang diwariskan, terkandung nilai-nilai luhur tentang pengendalian hawa nafsu serta keindahan keimanan yang tidak lekang oleh waktu, sehingga masyarakat selalu terinspirasi. Warisan itu bukan hanya sebatas kisah masa lalu, melainkan juga menjadi pedoman hidup yang mengajarkan cinta, keadilan, dan kebenaran, sehingga setiap generasi dapat belajar dari kebijaksanaan Sang Dai.
Banyak yang mengatakan bahwa ajaran Sunan Kalijaga telah menyeimbangkan antara tradisi dan agama, sehingga masa depan bangsa akan selalu dihiasi oleh harmoni keimanan yang mendalam. Para ulama dan budayawan pun terus menggali serta mengembangkan metode dakwah yang telah diperkenalkan, sehingga semangat Sunan Kalijaga tetap hidup dan berkembang di setiap sudut Nusantara. Setiap dialog, setiap pertunjukan, dan setiap renungan yang terinspirasi oleh warisan itu adalah bukti nyata bahwa keindahan budaya dapat menyucikan hati, sehingga nilai-nilai Islam semakin melekat dalam kehidupan sehari-hari. Dengan penuh rasa syukur, umat mengenang setiap ajaran dan petuah yang disampaikan, sehingga mereka terus menjaga agar warisan keimanan tidak pernah luntur oleh zaman dan perubahan. Akhirnya, melalui perjalanan hidupnya yang penuh dengan pengorbanan dan kebijaksanaan, Sunan Kalijaga meninggalkan jejak abadi bahwa Islam yang bersandar pada budaya lokal adalah jembatan menuju peradaban yang harmonis dan abadi.